Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 4? Tentu kalian masih semangat dalam mengikuti pelajaran TIK. Hari ini kita akan melanjutkan belajar TIK bab yang ke-5. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab yang kelima, itu kita akan mempelajari Windows Explorer, ya. Nanti akan mempelajari 4 subbagian. Yang pertama adalah membuka jendela Windows Explorer. Yang kedua adalah bagian-bagian Windows Explorer. Sedangkan yang ketiga, membuat folder baru. Kemudian yang keempat, menyalin file atau folder. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian akan lebih mengenal, mengetahui, dan menyalin folder atau file lewat atau yang ada di Windows Explorer. Oke, anak-anak. Sekarang yang pertama, membuka jendela Windows Explorer. Membuka Windows Explorer ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa mengklik kotak, kemudian ketik saja Explorer. Nah, ini. Atau yang kedua, itu kalian cari file kuning. Nah, ini, file export. Sama saja. Jadi bisa kalian pilih ini, kemudian, nah ini berhubung sudah pernah dibuka, biasanya nanti akan tampil di atas, ya. Nah ini Windows File Explorer, ya. Itu cara membuka Windows Explorer. Yang kedua, kita akan mengenal bagian-bagian dari Windows Explorer. Di Windows Explorer, maksudnya setelah kita melihat membuka Windows Explorer, nanti akan tampil di sebelah kiri itu deretan partisi data yang ada di komputer kalian. Nah, saya mulai ini ya, ini disk PC. Biasanya ada yang menggunakan My Computer, itu juga sama. Ini menggunakan disk PC. Komputer ini dibagi menjadi dua, drive C sama drive D, ya. Drive C sama drive D. Nanti di komputer kalian mungkin ada yang dibagi lebih banyak lagi, menjadi 2, 3, dan seterusnya. Untuk yang atas, folder 3 dimensi, musik, picture, desktop, dokumen, download, itu semua terdapat di C. Nah, ini. Nah, jadi ini lokasi folder-folder yang telah dibuat secara otomatis oleh komputer. Ini. Lokasi folder-folder ini itu ada di C. Ya. Nah, ada picture. Biasanya itu dikasih gambar bawaan dari komputer itu. Kemudian download, nah, itu biasanya kalau kalian tidak mengubahnya, kalau kalian waktu melakukan download, nah, pasti akan masuk ke folder download ini. Nah, itu sama saja ya, download. Nah, kemudian yang atas itu ada file. Nah, kemudian kalian bisa membuka New Windows, maksudnya Windows Explorer lagi. Nah, kita coba. Nah, tampil lagi ya. Itu maksudnya nanti kita membuka 2 jendela. Kemudian kalau file, kemudian file itu ada pilihan properti. Properti itu maksudnya isi. Kalau ini klik itu membuka. Nah,
terus semua ini biasanya settingan yang jarang kita gunakan, ya. Kemudian view. View ini biasanya ada extra large icon. Maksudnya nanti kalau biasanya kalian mencari foto-foto, itu nanti kalau kecil, ini kan gambarnya kecil. Kalau ekstra itu nanti akan terlihat view-nya di sini itu terlihat besar. Kalau ini besar, kalau ini super besar, kalau ini medium icon, kemudian small kecil ya, list. Jadi nanti folder atau filenya itu dibuat list. Tile, itu biasanya tile seperti ini. Kemudian konten, itu ada isinya. Maksudnya itu folder drive C, itu isinya berapa, kapasitasnya. Kemudian detail, kalian bisa mengubah-ubah, biasanya itu sesuai dengan kita yang kita inginkan. Misalkan saya mau membutuhkan yang detail, soalnya kita mau tahu itu dibuat kapan, itu biasanya detail, ya. Jadi ini view-nya saja, view, ini list, file. Itu tadi bagian-bagian dari Windows Explorer. Sekarang yang ketiga, itu kita akan mencoba membuat folder baru. Saya kasih contoh ini ya, di dokumen. Di sini ya. Kalian harus bisa membedakan mana itu folder dan mana itu file. Paling mudah untuk membedakan itu file dan itu folder. Kalau folder itu biasanya berwarna kuning, dan folder itu bisa kita isi dengan file ataupun kita isi dengan folder. Tapi kalau file itu kita tidak bisa mengisi dengan folder. Jadi file itu bisa berisi dengan data yang kita buat, itu file. Tapi kalau folder itu bisa kalian isi file, bisa kalian isi folder. Karena isi arti dari folder itu sendiri ya kayak semacam dompet ya. Jadi kalian bisa masukkan folder, kemudian kalian buat folder, kalian atur. Jadi kegunaan kalau kalian mau membuat folder itu kalian bisa memilih file atau folder yang kalian gunakan. Misalkan folder untuk tugas kalian buat, kemudian folder punyanya saudara, punyanya ayah, punyanya ibu, bisa kalian buat terpisah-pisah. Kenapa? Karena untuk memudahkan kita dalam mencari. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat folder. Sekarang Pak Agus akan mencoba mencontohkan membuat folder di sini ya. Di dalam picture, saya masuk dulu ke dalam picture. Karena kita akan membuat folder ke dalam picture. Kalau mau membuat folder ke dalam folder video, kalian masuk dulu ke dalam folder video. Jadi kalian masuk dulu ke dalam folder tersebut, kemudian kalian buat. Oke ya, saya contoh picture. Nah, kalau sudah, langkah yang pertama adalah kalian klik kanan di area kosong. Area kosong, kemudian klik kanan. Nanti akan tampil sorot ke bawah, pilih new, kemudian new, akan tampil folder, klik. Nanti akan tampil new folder, maksudnya folder baru. Itu maksudnya folder belum diberi nama. Kalau tidak kalian beri nama,
folder itu akan tetap bernama new folder. Nah, sekarang saya kasih contoh, saya beri nama file tugas. Sudah, kita membuat lagi. Klik kanan, new, klik folder. Nah, kemudian kita klik file ayah. Nah, sudah 2 kita yang buat. Kemudian yang ketiga, new folder. Misalkan kita beri nama file ibu. Oke. Nah, jadi cara membuat folder bagaimana tadi? Kita klik area kosong. Area kosong itu jangan diklik foldernya gini, ya. Diklik yang kosong. Nah, ini. Kemudian klik kanan, new, pilih folder. Kemudian diberi nama. Klik folder. Oke. Ya. Misalkan, Pak, ini belum saya ganti namanya new folder. Nah, itu yang ke selanjutnya ya. Oh, bukan. Mengganti nama. Misalkan, Pak, ini kan tadi belum diberi nama. Nah, caranya mengganti nama itu adalah kalian klik foldernya, kemudian diklik kanan, nanti akan tampil banyak pilihan. Kalian pilih rename, mengganti nama, di bawah sendiri ya. Nah, rename. Nah, misalkan file adik. Oke ya, jadi sudah bisa membuat file, kemudian kita memberi namanya ya. Oke, sekarang yang ke selanjutnya kita akan menyalin file atau folder. Nah, menyalin file atau folder. Menyalin file. Nah, ini ya. Kalau folder tadi yang berwarna kuning, ini folder. Kalau yang langsung tidak berwarna kuning, nah, itu biasanya ada titik extensionnya. Kalian detail, nah, tipe file akan terlihat. Microsoft Word, JPEG berarti itu gambar, JPEG. Ini PNG juga gambar. Sama seperti ini kalian melihat di picture tadi. Kalian kan sudah membuat folder 4 tadi ya. Kalian klik detail. Nah, nanti terlihat tipenya. File folder, file folder. Nah, jadi kita melihatnya di detail. Sekarang kita akan coba mengcopy folder dulu. Nah, sekarang folder tugas. Nah, itu kita copy. Klik. Caranya adalah klik folder yang kalian akan copy. Klik. Kemudian klik kanan. Nanti akan tampil pilihan. Diklik kiri copy. Nah, kemudian klik kosong. Klik kanan. Paste. Nah, namanya akan tadi kan folder file tugas ya. Ini menjadi ditambahi copy karena folder atau file itu tidak boleh sama. Kalau sama, pasti komputer akan menyarankan kalian supaya mengganti namanya ya. Jadi ini. Sekarang kita akan mencoba mengcopy file. Sama. Misalkan ini ya, ini file gambar. Itu kita akan mencoba kita copy.
klik kanan, copy, klik paste. Oh, jadi ini tadi filenya bernama kitab, kita copy menjadi kitab copy. Ya, jadi ditambahi copy. Tidak mungkin satu file itu sama, ya. Pasti akan diarahkan sama komputer supaya berubah. Itu kalau di dalam satu folder. Tapi kalau di lain folder itu bisa. Jadi misalkan ini kitab ya, kemudian saya ke picture lagi, ke sini saya paste, oh itu sama, enggak apa-apa. Kalau lain folder itu boleh boleh menggunakan nama yang sama. Oke anak-anak, tadi kalian sudah bisa membuka Windows Explorer, melihat bagian-bagian Windows Explorer, membuat folder, dan menyalin folder atau file. Oke anak-anak, tetap semangat. Seperti biasa, Pak Agus akan memberi beberapa soal. Seperti nanti kalian kerjakan, ingat ditulis di buku tulis ya. Tugasnya lewat Google Classroom, kemudian kalian mengerjakannya di buku tulis, kemudian kalian foto, kirim lewat Google Classroom. Jangan ditulis langsung ke kolom komentar. Kenapa? Karena nanti kalian tidak punya hasil kerjaan kalian. Misalkan nanti buat belajar waktu ulangan kalian tidak punya, ya. Jadi saya ulangi ya. Tugasnya dilihat, kemudian kalian kerjakan, ditulis di buku, diberi nama, difoto, kemudian dikirim lewat Google Classroom. Oke anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.